Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya pada malam jelang pergantian tahun baru, kami atas nama Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa dengan bertakzim kepada Yang Mulia Tuan Guru dan dengan mencermati dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat pada umumnya, maka bersama ini kami sampaikan secara khusus kepada 1. Majelis 9 MDZTNKN, 2. Pimpinan wilayah MDZTNKN di seluruh Nusantara, 3. Para pimpinan wilayah cabang serta seluruh jamaah Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Dengan memperhatikan perintah Yang Mulia Tuan Guru serta dengan memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut. Yang pertama, bahwa kita patut bersyukur dakwah kita baik secara offline maupun secara online berkembang secara masif di segala bidang. Namun demikian, kita tetap berhati-hati, kita tetap waspada dengan menjaga nilai-nilai luhur yang telah ditetapkan oleh Tuan Guru Mursyid. Sebagaimana kita tahu bersama, ada 5 elemen dasar dalam hal berdakwah. Yang pertama adalah ilmiah, artinya dakwah kita itu harus secara nalar logis bisa dibuktikan, bisa dikonstruksikan pemahamannya. Kemudian yang kedua, dakwah kita harus amaliyah, artinya dapat diterapkan di masyarakat dan kompatibel dengan berbagai sudut pandang. Kemudian yang ketiga, dakwah kita juga harus punya rujukan yang kuat, yaitu Quran dan hadis. Setiap dakwah harus merujuk kepada ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis. Kemudian yang keempat, dakwah kita juga harus bernilai tinggi, sebagaimana nilai Islam, ya'lu wa la yu'la alaih, baik dalam hal kualitas materi maupun penyampaiannya. Kemudian yang kelima, dakwah kita juga harus rahmatan lil alamin. Artinya dakwah kita juga harus mampu menyatukan berbagai sudut pandang, mampu mendamaikan, sehingga perbedaan adalah menjadi sebuah rahmat, sebuah khasanah, sebuah perbendaraan yang saling mengkayakan ide dan gagasan. Selanjutnya dalam implementasinya, Tuan Guru juga menyampaikan strategi dalam berdakwah, yaitu yang pertama, kita harus bisa menyatukan setiap perbedaan. Ini adalah pesan yang berkali-kali selalu diperintahkan kepada jamaah semua. Kemudian yang kedua, kita harus merangkul dan bukan membentur. Dan yang ketiga, hindarilah perdebatan, karena perdebatan seringkali menghasilkan perpecahan. Kemudian yang berikutnya adalah ada pesan khusus di akhir tahun ini, yaitu kita harus tetap waspada,
menghadapi fitnah di akhir zaman ini. Ada 4 kondisi yang beliau sampaikan, yaitu yang pertama adalah dunia menjadi sangat materialistis. Seluruh pandangan-pandangan masyarakat lebih sifatnya ke materialistis. Kualitas manusia dinilai dari seberapa hebat atribut yang melekat pada dirinya, baik itu jabatannya, kekayaannya, maupun popularitasnya. Kemudian yang kedua, kita juga sedang dalam kondisi kemerosotan moral secara masif, demoralisasi, kemudian ketidakadilan hukum. Ini berlaku secara umum hampir di seluruh belahan dunia. Secara kolektif, umat manusia di dunia saat ini sedang menuju kepada dimensi kesadaran di alam bawah sadar. Kemudian yang ketiga, atas kedua hal tersebut, maka hal ini akan menjadi bom waktu yang pasti akan terjadi. Kalau dibiarkan kondisi tersebut, maka akan merambat ke seluruh sendi-sendi kehidupan, ke seluruh masyarakat, ke seluruh elemen-elemen, sehingga kerusakan secara masif dan total akan terjadi di setiap sendi kehidupan. Untuk itu, ini sekaligus sebagai pesan keempat, bagi yang telah beriman, dalam hal ini telah berbaiat, maka tetaplah istiqomah menjalankan seluruh kaifiat-kaifiat, seluruh peramalan-peramalan yang telah ditetapkan, baik itu berzikir secara reguler, kemudian suluk, kemudian ubudiyah, serta dengan tetap menjalin silaturahmi dan terus meningkatkan dakwah-dakwah tentang bagaimana pentingnya kesadaran ruhani, karena kesadaran ruhani menjadi satu-satunya cara dan satu-satunya jalan sebagai penyelamat umat manusia dari kemerosotan, kehancuran umat secara masif. Lebih lanjut, beliau juga memerintahkan kepada kita semua agar kita dapat menunjukkan akhlakul karimah. Kita dapat menjadi contoh di masyarakat, baik dalam berinteraksi maupun ketika kita berdakwah maupun hal-hal lainnya. Dan tidak perlu adanya pengkultusan, baik itu kepada Tuan Guru kita maupun sesama jamaah. Kita semua adalah biasa-biasa saja. Kita menjadi orang biasa-biasa saja. Demikian, semoga perjalanan kita selama tahun 2024 menjadikan bahan renungan, bahan muhasabah bagi kita untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita. Dan mari kita sambut tahun 2025 ini penuh rasa optimisme, kita tetap konsisten, kita tetap istiqomah menjalankan visi dan misi Tuan Guru. Karena itulah satu-satunya cara dan satu-satunya jalan agar kita dapat kembali dengan selamat. Demikian, ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.